Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kelas pembelajaran sejarah yang pada kesempatan kali ini kita akan mencoba berdiskusi atau mungkin berbagi tentang peradaban Mesir. Di dalam kegiatan ini, setelah kalian nanti belajar, maka diharapkan kalian bisa menganalisis tentang peradaban Mesir dari aspek geografisnya. Sekaligus diharapkan kalian juga bisa menyimpulkan aspek-aspek penting yang ada di peradaban Mesir. Nah, bicara tentang Mesir adalah sebuah satu daerah yang memiliki satu peradaban yang luar biasa. Kalau kita lihat gambar di sini, ya, ini adalah patung Sphinx gitu ya, yang mungkin menjadi satu hasil peradaban di dunia ini yang sungguh luar biasa. Dan bicara tentang peradaban Mesir kuno, maka Mesir merupakan satu-satunya ya pusat kebudayaan tertua yang ada di benua Afrika. Dan bagaimana ya kita bisa membuka satu tabir tentang sejarah Mesir kuno yang berasal dari tahun 4000 sebelum Masehi, dan semoga dari kegiatan ini kalian bisa sedikit banyak tahu tentang bagaimana peradaban Mesir kuno sebagai satu peninggalan atau bentuk peradaban yang paling tinggi di dunia ini gitu ya. Nah, eh, kebudayaan Mesir kuno ya, ini nanti mungkin akan kita lihat bagaimana kehidupan sehari-harinya gitu ya. Kemudian arsitektur yang ditinggalkan atau yang dihasilkan oleh bangsa Mesir, kemudian seni sampai mungkin dengan agama dan kepercayaan. Nah, semoga dari apa yang nanti sedikit saya sampaikan ini bisa memberikan satu gambaran tentang betapa luar biasanya dari kebudayaan Mesir kuno ini. Uh, Kita lihat dari kehidupan sehari-hari, maka memang kalau kita lihat di sini mereka sebagian besar memang bekerja sebagai petani gitu ya. Kemudian mereka juga sudah mengenal satu pasukan atau tentara ya yang ada pada zaman itu. Kemudian bagaimana kediaman mereka, bahasa Mesir ini ternyata memang salah satunya juga terbuat dari tanah liat. Dari sisi arsitektur maka kita akan mengenal satu bangunan-bangunan yang menjadi simbol-simbol peradaban dunia yang luar biasa, mulai dari apa itu piramida, ya, kemudian Sphinx gitu ya, yang tadi disebutkan di awal. Nah, sedikit kalau kita bicara piramida, ini adalah satu bangunan yang memang sangat besar yang terbuat dari batu yang kemudian digunakan sebagai makam raja ya beserta keluarga. Nah, kemudian Sphinx ini disimbolkan sebagai lambang kebijaksanaan ya, dan sekaligus juga sebagai lambang kekuatan dari raja yang memerintah pada saat itu. Nah, Sphinx sebagai sebuah bangunan yang memang besar yang terbuat dari batu, ini perumpamaan penggambarannya adalah berkepala atau berupa singa ya, yang kemudian berkepala manusia, yang tempatnya biasanya ini ada di depan piramida. Nah, ini tentunya mungkin ada makna-makna yang bisa dipelajari kenapa Sphinx ini ada di depan piramida. Mesir juga terdapat satu kota-kota kuno yang ada di Mesir yang tentunya ada hubungannya atau erat hubungannya dengan kekuasaan raja-raja Mesir kuno. Nah, kota-kota yang mungkin dianggap sebagai kota besar yang ada di Mesir pada saat itu, mungkin misalnya kita melihat kota Ir atau El Bahr, kota Abu Simbel dan seterusnya gitu ya.
Nah, dari sisi seni, orang-orang Mesir memang juga sudah mengenal tulisan, ya, tulisan hieroglif yang pada awalnya sebagai satu tulisan yang merupakan huruf dan gambar, ya. Nah, dari huruf tersebut muncul satu tulisan eh, batu, ya, yang disebut dengan hieroglif. Nah, kemudian juga kita mengenal, sering kita lihat ini satu patung dari Nefertiti gitu ya, satu karya dari Tutmosis yang salah satunya adalah sebagai karya mahakarya yang mungkin sangat dikenal ya oleh bangsa Mesir kuno. Dari sisi agama dan kepercayaan, maka kita mengenal bahwa eh, ada satu satu buku ya yang kita sebut dengan buku kematian, satu panduan perjalanan bagaimana kehidupan setelah mereka mengalami sebuah kematian. Jadi ada satu kepercayaan dan itu bisa dilihat di buku yang mereka pandu atau yang mereka buat. Kemudian di sini juga ada patung dewa Ra gitu ya, yang dipercaya ya dapat menjadi tempat ya bersemamnya bagi mereka yang telah meninggal. Nah, selain itu kita juga apa di peradaban atau kebudayaan Mesir kuno ya ada satu makam yang kita sebut dengan Fir'aun ya yang dipenuhi dengan harta karun ya dalam jumlah yang memang cukup besar ya. Salah satunya adalah topeng emas ya, ini ya, dari Mumi ya salah satu raja yang ada di Mesir. Kemudian kita mengenal juga satu Anubis ya atau dewa Anubis ya satu dewa yang pada zaman Mesir kuno ini dikaitkan ya dengan mumifikasi ya dan ritual pemakaman. Ya, pada gambar ini mungkin sedikit menggambarkan tentang bagaimana sedang mendatangi seorang mumi ini. Mungkin itu ya sedikit yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi kali ini yang bicara tentang satu peradaban yang ada di benua Afrika yaitu Mesir yang tadi dikatakan sebagai satu peradaban uh, yang hanya satu ya yang ada di benua Mesir. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.